Innal ma'a tohurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sesungguhnya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, syukur malam ini kita diberi kesehatan jasmani rohani sehingga bapak-bapak bisa hadir, kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan beriman dan bertakwa, sehingga kita tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Biqouli hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Fisabilillah yang saya hormati, salawat beserta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kali ini adalah kita memulai dengan kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram itu adalah kitab fikih hadis. Jadi di dalamnya itu hadis-hadis yang membahas tentang fikih, mulai dari bab thaharah sampai kepada bab sholat, dan sampai bab muamalah, jinayah, dan seterusnya. Kitab Bulughul Maram ini adalah karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada dua imam bapak ya, ada Ibnu Hajar itu ada dua, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Al-Asqalani itulah ahli hadis, kalau Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ahli fikih. Semuanya keduanya adalah orang-orang hebat yang terkenal dengan Al-Hajarain. Ya, Al-Hajarain itu adalah dua hajar. Hajar itu batu ya, cuman itu adalah julukan saja. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah pengarang kitab Bulughul Maram. Jadi ketika ditanya ngaji apa sih hadisnya di Masjid Fisabilillah, apa nama kitabnya? Bulughul Maram. Itu di Play Store ada tuh, di download aja. Nanti kan bisa bapak melihat hadisnya, saya mengartikan kan lebih nancep lagi. Ketika mata melihat, telinga mendengarkan, tangan nulis atau mata melihat Arabnya, ya mendengarkan artinya, maka saya akan masuk artinya ya mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharah, kitab bersuci. Jadi biasanya seluruh kitab fikih, ini fikih hadis ya, itu pasti diawali dengan kitab Thaharah. Kita ngulang-ulang ini, kalau ini sama juga dengan pembahasannya dengan kitab Safinatun Najah yang dibahas oleh Habib Ihsan, itu beriringan juga, cuman ini hadisnya. Kalau Habib Ihsan itu matan kitab Safinatun Najah. Masih ingat kan pertama kita bahas adalah tentang bersuci, mulai dari air utama kan. Nah, ini karena kita mulai dari awal lagi. Kemarin kita membahas tentang semangat mencari ilmu pak ya, walaupun lah ukuran kita kan lah dewasa galo, ibarat kata tuh asam kehidupan lah banyak kita isap, tetapi yang namanya mencari ilmu tidak pandang itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Babul miyahi, bab beberapa air. Jadi miyahi itu, al-miyahi itu dari kata al-ma'un, ya, ma'un. Al-ma'un itu air, ma'ani dua air. Kalau miyahun, ya, air-air. Jadi membahas tentang macam-macam air. Babul miyahi membahas macam-macam air. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malikun wa Syafi'iyun wa Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Gusti Allah anhu kepada Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang air dalam lautan. Huwa, adapun laut itu at-tahuru, suci, apa ma'uhu, airnya, al-khilu, yang halal, apa maitatuhu, bangkainya. Akhraja, mengeluarkan hutra hadis siapa al-arba'atu, imam arba'ah, wa ibnu Abi Syaibah, dan imam Ibnu Abi Syaibah, wa lafdhu lahu, dan lafadznya hadis itulah Abu Syaibah, wa sahahu, dan sahih antara hadis siapa Imam Huzaimah, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa rawa, dan meriwayatkan hadis siapa Malikun, Imam Malik, wa Syafi'un, Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Di dalam lautan, sabda Rasul, adalah suci, ya, apa ma'uhu, airnya. Jadi suci, at-tahuru itu suci, mensucikan. At-tahuru itu suci, mensucikan. Apa ma'uhu? Ma'u itu airnya. Jadi air laut itu suci, mensucikan. Jadi kita bisa berwudu dengan air laut. Mungkin kalau konsumsi minum kayaknya nggak bagus kan, karena air laut semakin diminum semakin haus. Maka orang nelayan itu ketika berlayar, dia apa persediaan terbanyak adalah air bersih. Bahkan ketika hujan ngadang banyu hujan. Ya memang karena air laut itu hanya fungsinya suci, mensucikan. Ya, suci, mensucikan, bukan untuk dikonsumsi. Kalau katakanlah mendadak butuh, mungkin aja kalau nggak ada air lain kan. Artinya bisa untuk nyuci baju, ya kan, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi wajib dan lain sebagainya, air laut. Kemudian al-khilu, halal, maitatuhu, bangkainya. Bangkainya adalah hewan di dalam laut itu halal, ya. Tapi dalam fikih lain mengatakan ada juga pengecualian, kecuali hewan-hewan yang haram di darat, seperti anjing laut, ya kan. Itu ada sebagian imam yang mengharamkan. Ada kan anjing laut, babi laut, ya, singa laut, ya, yang di daratnya haram, mirip, maka di laut pun juga ada yang mengatakan haram. Walaupun itu ada juga yang mengatakan halal, tapi kebanyakan mengatakan haram. Misal ada cumi-cumi mati, gitu kan, ya, itu berarti halal, boleh, ya, karena halal bangkainya. Bangkainya di sini ya dalam artian ya kondisi mati, mapung itu kan, ikan mapung halal kan, tidak perlu disembelihnya. Kemudian tadi airnya juga suci, mensucikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Imam Abu Sa'id, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ke hadis kedua, ya, hadis selanjutnya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu salasatun wa sahahu Ahmad. Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata, ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un.
Innal ma'a, sesungguhnya air. Ya, ini ma'a kan, tapi di judul ini miyahun. Jadi miyahun itu kalimat jamak. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada tunggal, plural ya. Present, plural. Nah, itu kan ada tunggal jamak. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada tunggal, musanna ya, tasni musanna ya, kemudian jamak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tunggal langsung jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada tunggal, ada dua, ada tiga. Lebih dari dua adalah jamak. Contohnya maun, air, satu air kan. Ma'ani, dua air. Nah, kalau tiga air itu miyahun, lah masuk dalam kategori jamak. Kalau dalam bahasa Inggris cuman di lebih dari satu lah kategori jamak. Contohnya kita rojulun, seorang laki-laki ya kan. Dua laki-laki, rojulani kan, dua laki. Nah, kalau tiga laki berarti rijalun. Nah, rijalun tuh jamak dari rojulun. Itu enak kalau bahasa Arab. Rasulullah bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu tohurun, suci. Jadi air itu sesungguhnya suci awalnya Pak ya. Suci, tohurun, suci, mensucikan. La yunajjisuhu ya, tidak membuat najis atau tidak ada najis hu terhadap air apa syai'un, sesuatu. Jadi awalnya air itu adalah suci. Ketika dia najis itu ada kecampuran sesuatu, maka dia najis. Contohnya air dalam sembe itu suci, tapi ketika kena tai cicak, maka akan menjadi najis. Jenis air awalnya suci, tercampur baru menjadi najis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ketiga, Bapak-bapak sekalian, an Abi Umamah, bersumber dari Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu, tidak najis hu terhadap air, tidak menajiskan ya hu terhadap air apa syai'un, sesuatu, illa ma ghalaba, kecuali sesuatu yang telah mencampuri, merubah, ala rihihi, baunya, wa ta'mihi, dan rasanya, wa launihi, dan warnanya. Akhrajahu, mengeluarkan hadis siapa? Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Wa dha'afahu, dan mendhaifkan terhadap hadis siapa? Abu Hatim, Imam Abu Hatim. Bapak-bapak sekalian, hadis ketiga, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang membuat najis ya. Sesungguhnya air tidak ada satupun yang membuat najis, kecuali ilama, kecuali ada sesuatu ghalaba, yang merubah ala rihihi, atas baunya, wa ta'mihi, dan rasanya, wa launihi, dan warnanya. Jadi sesuatu tidak bisa membuat air itu najis kecuali ada yang merubah rasanya, ya kan, baunya, warnanya. Misal dalam bak mandi kita di rumah, ya kan, bak mandi kita di rumah rata-rata kan 2 kula ya, rata 2 kula itu bisa langsung bersuci, pakai langsung berkumur-kumur kalau 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, yaitu tadi buat ember dibolongin kan, jadi padasan wudhu atau langsung dari keran. Nah, ketika 2 kula itu tidak najis, misalkan sesuatu masuk, ceduk masuk kan ke dalam banyu, ke dalam bak, itu tidak najis banyunya. Apalagi masuk sabun, tidak najis. Tapi yang merubah apa? Merubah warna dan baunya,
airnya putih bisa menjadi, kalau tengok sabunnya, kalau sabunnya Lifebuoy berubah menjadi merah. Nah, itu sudah tidak bisa untuk bersuci karena sudah menjadi airnya nggak najis, tapi menjadi air yang berubah. Ya, air yang berubah. Yang namanya najis itu adalah ketika dia kejatuhan bangkai cicak. Nah, bangkai cicak. Bangkai cicak tengok dulu, kalau dia dalam air satu kula yang air banyak itu, kalau dia tidak merubah baunya, tidak merubah warnanya, ya, kalau lebih dari 2 kula itu tidak najis. Airnya tetap bisa dicuci, langsung dibuang. Tapi kalau sudah merubah warna, merubah bau, ya minimal bau kan. Kalau bau berarti tidak pacak lagi itu. Itu maksudnya. Apalagi cicak kan kecil, apalagi bangkai kucing misalkan. Nah, kita tidak tahu kucing lompat-lompat ngejar tikus kan, masuk ke bak mandi, tidak bisa keluar, tahu-tahu mati gitu ya. Nah, itu cak dalam sumur misalkan. Dalam sumur itu ketika ada anjing masuk kan, airnya bau, itu tetap najis banyunya tuh. Sampai anjing diangkat, ya, kemudian banyunya dikuras sampai banyunya tidak berbau lagi. Karena biasanya kalau anjing itu sesumur hangat pasti bau biasanya itu. Nah, itu najis namanya. Nah, air najis itu ini masih menjelaskan jenis-jenis air ya. Belum menjelaskan untuk bersuci berwudu nantinya. Bab awal masih menjelaskan jenis-jenis air. Jadi air itu pada awalnya adalah suci mensucikan, tidak ada sesuatu yang merubah kecuali, ya kan? Ada yang merubah. Walil Baihaqi, menurut Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun ila in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdusu fihi. Nah, ini menyambung kalimat hadis pojok ya. Dia ada lafaz lain menurut Imam Al-Baihaqi di hadis ketiga tadi adalah, adapun seair itu tahurun, suci mensucikan, ila in taghayyara, kecuali ada yang merubahnya. Ila in taghayyara, kecuali merubahnya. Apa yang berubah? Rihuhu, baunya berubah, ta'muhu, rasanya, ya, launuhu, warnanya berubah, bi najasatin. Nah, kalau tadi menerangkan di awal kan sabun ya, sabun kan tidak najis, maka airnya tidak najis, tapi tidak bisa untuk bersuci baik kan, itu kan. Masa berwudu dengan air sabun, tidak mungkin kan, itu. Nah, yang merubah itu adalah sesuatu yang najis, bangkai tadi kan, bangkai cicak, ya kan, bangkai tikus dan lain sebagainya yang ada di rumah-rumah kita lah. Tidak mungkin kan bangkai apa? Bangkai binatang luar lah, katakanlah bangkai ayam misalkan, tidak mungkin tuh. Atau ayam mapung di situ, tidak mungkin kan itu kan. Nah, kecuali masukin. Atau ayam mapung, nah mati kapan dia masuknya itu? Nah, kecuali bangkai yang di dalam itu tikus, mungkin baik jatuh kan. Apa itu? Cicak dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut Imam Baihaqi adalah yang merubahnya itu ada sesuatu yang najis, maka air tersebut tidak suci mensucikan lagi, ya, tidak suci. Biasanya suci tapi tidak mensucikan, ada kan? Bi najasatin tahdusu fihi, yang baru datangnya, artinya baru itu adalah baru nian tercelup maksudnya kan, baru nian tercelup sehingga berubah seluruhnya, walaupun itu baru, ya, tetapi tetap najis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, bersumber dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-bahsa al-khabsa wa fil ardhin lam yanjus, akhrajahu al-arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah SAW, idza kanal ma'u, apabila ada apa air, apabila air itu kullataini, 2 kulah. Nah, 2 kulah ini khamsumi'atin ritlin, 500 liter. Nah, 500 liter itu bak kita ada enggak? Ada. Hah? Udah nyampe yo. 500 ritlen.
Kalau Tekmon tuh 500.000, 500 Pak ya? 500 ya Tekmon. Nah, ukuran Tekmon kecil tapi itu kan bukan Tekmon besar. Berarti bak kita tuh belum ada berarti ya. 2 drum lah. Itu pas ya 2 drum itu. Berarti ketika kurang dari itu berarti kurang dari 2 kula. Lam yahmil, maka tidak akan memuat al-bahsa najis. Jadi kalau lebih dari 2 kula, katakanlah 1 Tekmon tuh ya, 2 kula, itu tidak akan najis ya, walaupun cicak jatuh, karena cicak baunya tidak ini, kecuali binatang besar, katakanlah kucing, jadi kan yang memang kalau dia sampai mapung berarti lalamo dalam itu kan, tidak ketahuan lagi. Na'udzubillah. Wa fil lafdin, dan dalam lafaz lain adalah lam yang jus, tidak najis. Artinya kalau air dari 2 kula tidak akan najis ya kan, kalau hanya terkena hal-hal seperti itu. Nah, makanya 2 kula itu ada ini ritlin khomsu 500 liter, ritlin iraqiun, artinya 500 liter ukuran Irak, ritlin ya, enggak tahu ukuran Irak itu kan. Wabil, ada yang mengatakan itu 1,5 meter persegi ya, 1,5 meter persegi ada yang mengatakan. Banyak pendapat tuh. Yang jelas patokannya ya kalau nak ngambil bagunya bener harus lebih dari 500 liter. Berarti 5 liter ay besar nih anu lobak setemu dia. Besar nih anu dah. Oh, bukan orang bukan mandi. Wajar berarti bak mandi kita standar itu bermutunya tidak boleh nyabuk, beda langsung pakai tangan ya. Harus menggunakan perantara atau cimbu atau apa tuh? Pakai ember yang dibolongin atau memang buat kerannya. Nah, itu. Kalau memang ukuran standar bak mandi kita tuh rata-rata paling 250 liter lah rata-rata kan, sedang. Aman 500 liter berarti panjang maksud. Berarti ukuran 2 kamar ya, yang kamar berdekatan tuh. Nah, itu baru seperti ini, kulah. Wasohahu, dan musohekan hu terhadap hadis siapa Ibnu Huzaimah wal Hakim dan Hakim wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. 4 hadis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka bima alamtani farduduhu ilayya inda hajati ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah. Setiap malam Sabtu kita bahas atau ngaji kitab Bulughul Maram. Jadi nanti kalau ada HP yang Android atau itu pakai Play Store tuh, nah, download atau memang nanti beli kitabnya nih aja itu kan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.